Sedangkan tuyul menangis. Ustaz, bahas apa kita? Karena saya tamu, Ustaz yang ditanya, itu bahas apa kita? karena saya tamu di sini, saya harus menyesuaikan. Ustaz, kalau bisa tahu saya bahas tarik aja. Tadi opening Cuman saya lagi cari dalilnya itu yang hari kedua puasa sudah buka puasa itu. Tapi banyak begitu. Ada contoh kasusnya Ustaz? Dalam bayangan saya ada. Cuman mau dicari dulu dalilnya, apakah orang-orang begini masuk di apa namanya, orang yang mendustakan agama atau orang-orang yang betul-betul pendusta? Orang yang ini bebas tes masuk neraka. Jalur khusus. Mau masuk ke malaikat kan? Jalur khusus. Undangan khusus. Cuman saya minta nanti ini teman-teman kalau bertanya terus pakai minta saya kasih ayat apa segala macam. Karena panas nanti. Nanti panas ini tempat. Tuh, cukup panas tadi. Cukup panas. Panas sudah mulai gerah Ustaz. Samping kanan. Ya sebegitu ya, kalau waktu zaman-zaman dulu tuh masih di TV, kalau sudah mulai bahas soal ayat mulai begini. AC 2 PK kali 2 tidak cukup. Cukup. Bukan saya mau tanya soal ayat, saya juga tidak tahu ayat apa, saya mau tanya. Jadi yang paling bagus kita tanya dulu kabarnya teman-teman Ya. di Ramadan ini. No? Kabar soal apakah soal ya sudahlah, puasa tidak puasa ini kan cuma dia yang dia tahu lah. Ya, Kesehatannya dirinya bagaimana. dengan Tuhan, dengan yang Mbak ajak dia. Ya, betul, itu Cuman satu. kalau bicara soal itu dulu mungkin Pak Lu masih ingat. Temanku tuh hari ke-5 puasa. Dia marah semua, kamu orang tidak puasa, tapi di giginya ada rica. Jam 1 siang. Saya bilang, kau ini betul-betul, kau marah kita tidak puasa. Tapi kau punya gigi ada rica. Kacau itu. Tidak. Biasakan berpikiran positif. Itu. Mungkin dia Itu sahur. Sahur, Ya. Jam 1 siang kan. sisa sahur. Mungkin dia taruh di sahur, dia taruh kan sudah tuh tidak dimasukkan namanya karena sudah dalam memang tahu lapar Sisa sahur. dimakan. Aduh, tapi itu dinamika sebetulnya. Jadi kan namanya beribadah, Seger gelas itu. namanya beribadah kan begitu. Ibadah ini kan ada setengah dipaksa, ada juga yang tidak boleh dipaksa gitu kan. Sama dengan orang beragama. Beragama itu kan wajib tapi tidak boleh dipaksa. Lakum dinukum waliyadin. Angkat saya, angkat saya. Anda ini siapa? Siapa sebenarnya Kumio ini? Saya ini Batman dulu. Ya. Dulu sini. Ini Pak Produser ada asbaknya lah ini. Kita jangan ini buang-buang puntung sembarangan ini. Dulu sini kan. Baru di sana air dong. Cuman kita tunggu satu narasumber lagi. Dia ini tidak perlu bicara. Tangannya bicara bergerak terus. Loh. Kita yang capek-capek Pak Busa habis pisah. Tersinggung. Itu orangnya. Tersinggung orangnya. Oh, sini. Ayo haus leh kayak orang puasa. Yoi. Maksudnya kayak orang buka puasa. Mati ingat kan tipu saja bogel. Mai tua menonton ini. Jangan sebut namanya bogel. Jangan sebut namanya bogel. Oh bisa. Ini kamu. Minta maaf ini tante. Orang bersuku kalau malam. Us. Rame. Tadi dulu warga. Jadi berapa ini Kak? Asal kita semua tahu orang ini podcast di pertengahannya jalur 2. Makanya ya maklumi saja. Banyak kendaraan. Tengah-tengah jalur 2. Sana kemari. Kayak di Impert jam 3 itu. Tunggu datang loh. Rame. Makan terus. Hadir ada ayat keluar. Hukum waliyadin. Apa artinya itu? 5 menit ya. Ustaz, apa artinya Ustaz? Dia bilang
berkumur-kumur lah dengan yang tidak berasa. Jangan kuat coto. Buat coto. Buat coto rame hari pertama. Pertanyaan Ustaz, kalau menelan ludah sendiri batalkan puasa tidak? Tidak, asal jangan ludah nyelur namanya. Kalau ludah nyelur namanya batal lah. Jadi lah. Mau tanya. Itu tidak mau berat. Pak, Mas Edi tadi ada kan juga yang bertanya. Saya sholat di kompres. Udah 2 ada. Oh, doang. Tidak, emang tidak. Besar masjid di situ. Saya tidak tahu rumahnya di mana. Dekat masjid dekat rumahnya itu. Saya tanya. Cuma masjidnya besar. Tarawih dia tadi? Tarawih. Tarawih. Berapa? Berapa? 11. Allah ke telepon. Cuma telepon itu. Tidak puasa kau ternyata tadi ya. Pas harus sama-sama kita. Pas harus sama-sama. Wah, itu saya tadi. Oh, yang pertama. Kondisi perekonomian sekarang ini. Sedangkan bukan bulan Ramadan kita puasa. Iya, betul. Bicara soal ekonomi langsung loyo orang. Jadi waktu ada kan statusku yang 3 hari sebelum puasa itu. Sedangkan sebelum puasa, dompet sudah duluan puasa. Bagaimana pada saat puasa? Makanya kita harus makan pisang 2 biji untuk mengganti nasi, begitu ya? Iya. Wapres. Wapres itu? Wapres. Mana kau bilang tadi? Habib C atau apa ini? Terserah lah. Dapat juga. Hah? Habib. Abe. Pakai Ustaz saja. Ada bertanya mana Sugi? Sugi sebetulnya sudah malam kedua ini. Dia pulang. Maksudnya malam kedua pulang. Pulang kampung. Tadi Dani menelpon, saya langsung jawab innalillahi. Saya berikan spirit untuk Dani supaya untuk Sugi supaya terus bertahan hidup, jangan menyerah. Terus minta sama teman-teman. Minta doang. Terus minta. Pekerjaan. Ya, itu dia kerja dulu. Karena sudah habis berpuasa, bisa kita gibah sedikit. Dia pernah curhat sama saya, Sugi. Cita-citanya hidup ini hanya untuk bisa hidup berdampingan dengan balon. Dan itu tercapai, saudara. Hidup dengan balon lah. Gimana cita-citanya? Cita-citanya datang ke balon hanya bisa tinggal dengan balon dan tidur dengan balon dan tercapai. Makanya Kenapa bisa sampai dia punya cita-cita tawarkan dia kau jadi wartawan TV ini, kau jadi ini. Tidak kan? Cita-citaku cuma satu, tercapai sudah. Tinggal yang balo, tidur yang balo, makan yang balo, ngopi yang balo. Senangnya hatinya kalau siang itu datang dia bikin kabalo, bikin kopi. Iya, dia bikin dua, berdua. Bagus juga. Di situ sudah sampai Mulia cita-cita. semua penonton Sugi. Ada Rafiq, boleh bertanya? Bertanya saja, sampai fisika, IP semua. Ada biologi kan. Anatomi itu udah tahu. Itu nggak ada. Nanti ada itu susah bagi-bagi apalagi. Ada. Tapi masih di Papua deh ya. Tak sekali deh. Di Papua sekarang sudah mulai dekat Imsak ini. Jam 11. Agusman Andi Nusu. Mantap, tuaka abdi. Wah, Agus bilang Tuaka. jadi muka. Di muka. Ini Adi Suhardi. Ini udah Suhardi ini kalau saya lihat fotonya kayaknya orang wilayah utara sana. Utara. Ini Tidak asing itu. perbatasan. Mukanya kurang tertangkap sama daya ingat. Rambutnya saya ingat. Profilnya dia ini tinggal di perbatasan Bali-Bali Buol. Oh begitu. Iya. Dari mana kelihatannya? Mencalonkan kades 2 kali gagal. Calonkan kades 2 kali. Jagoannya menang saya. Iya. Yang ketiga kali jagoannya ketemu dia tidak jagoan. Bukan cuma agama yang didustakan, Wajib komentar. tapi dirinya sendiri. Apa nggak bilang ini kak? Ini dia. Apa nggak bilang? Bikin bingung saja. Tinggi ilmu agamanya itu anak gitu. Tahu ku sih. Boleh? Tinggi ilmu agamanya. Kita tingkat 3 dia bola dia. Mati dia tingkat 3 kan. Ini. Aduh. Sosok keker-keker memang Apa tadi. dia? Pantas buntu tadi saya bicara sekarang. Sosok keker-keker. Tinggi sekolahnya ini anak lantai 2. Lantai 2. Nanti lantai 3 dia. Lantai 2 itu anak biologi. Anak agama. Anak agama lantai 3. Tinggi agamanya.
Tapi Dan, begini Dan, maksudnya kau panggil hadir kita di sini. Baru maksudmu kau di situ itu apa? Iya, seharusnya kau ada di sini juga. Nah, sini Dan. Iya, ngapain kau undang kita kalau seharusnya kau di dalam. Tadi pas sekali pos ronda lah. Kayaknya sampai pagi punya ini. Banyak pencuri dong. Kalau tunggu ini Dan. Ya ada sampai pagi kita. Ini Rafiq. Sugi sok kawin. Apa lagi? Rafiq, nanti saya kirimkan kau nomornya Sugi, kau bicara sendiri. Bicara sendiri lah. Tahu usah kau tanya di sini. Dan di sini udah nih. Dan, sini Dan. Ke sini. Udah. Ini itu sih. Tenang kita. Oh tidak. Bosku ini. Kalau dilihat Trans TV menang. Apa gunanya kursi ditaruh situ baru? Kenapa ini kursi di sini? Gimik kasihan gimik. Jadi satu kali podcast begini melayani kita ini keluar berapa ini? Tunggu dulu, saya tanya dulu, Zak. Bapak kan produsernya. Produser. Orang ini kan belum kan datangin kok. Iya. Berapa honor orang? Banyak. Dan semua perlu perjuangan kawan. Jadi maksudmu kita diundang untuk berjuang? Kita tidak dulu. Rasakan bagaimana prinsip itu dipakai sampai sekarang. Artinya bertati. Persoalannya ini, daging ini tidak dibeli. Mudah-mudahan insya Allah sampai lebaran kita begini terus saja. Kita mau sarapan kita. Sarapan lah. Kan begitu sudah harapan kan. Sebelum lebaran ada titik terang, ada apa? Soal apa? Ini kan kita masih uji coba dulu. Jadi kalau 3 hari kita lakukan seperti ini, tetap gagal, kita tutup saja. Jadi itu kantor boleh digade. Sertifikatnya apa? Gade jadi itu Palu. Iya, boleh. Bukan. So di mana Palu? Kalau ini Palu, so di mana Palu.com? Ada so hilang. Hanya tempat sini bagus, cuma jauh dari pisang. Oh. Tanya Sugi di Sombon. Nah, jadi tadi teman-teman ada ke Impres tadi. Oh, belanja. Ternyata baker Impres. Padahal tidak tayang begini. Kalau udah tadi malam, udah tuh hal. Oh, tapi udah beli gambar. Tayang dia TV. Bayangkan dia itu. Sampai jam 1. Sudah dia kirim jam 1 malam sama kantornya. Besok malamnya kita yang produsernya, Bang, kita kirim gambar. Batik. Lu kemarin itu kirimnya apa? Kan dia jengkel. Dia mau kirim update, tapi ditanya gambar yang kemarin, Bang, kita kirim gambar. Aduh. Langsung keluar grup aja lah. Iya, grup. Live ini tetap. Masih takut juga deh. Ada perbuatan tidak menyenangkan itu Tidak militan. oleh saya. Kenapa? Oh, lihat dong saya. Curhat ini ada yang curhat kayaknya nih. Sudah pimpin dulu. Pimpin dulu. Minta satu. Saya punya TV kasihan. Ya, Iya, itu kemarin. Saat ini Itu kemana itu? jadi semua koresponden kontributor daerah sudah diperhentikan. Dan ancang-ancangnya sih mau ke apa? berita1.com-nya. Fokus ke ya. Ada kanal TV-nya juga toh? Tidak, teman-teman seperti juga diajak ke gabung ke situ sih. Oh, jadi ada juga ditawari Saya ini saya pengangguran lah. Ya itulah zaman sekarang, Pak. Cuma kamu yang pengangguran ketawa itu. Hah? Ada kerja menangis. Menangis. Ketawa di sini pulang ke rumah. Bisa tidur, asam lambung. Menangis di sudut. Lah, tunjukkan sini saya menangis lah. Tapi itu apa namanya? Bagian dari Tapi tadi Bagian dari perjuangan. karena tidak akan sukses seseorang, dalilnya ada itu. Gimana dalil? googling lagi. Lagi dipakai HP live. Jadi kamu dan Tapi tapi statusnya memang putus kontrak selesai. Tahu semua. Di PHK atau PHK atau itu kan nggak ada soal itu. Iya, kalau PHK kan tangan pemutusan hubungan kerja, artinya kontraknya diputuskan atau dipecat. Dalam kontrak kan jelas Kontrak. Pesan kontrak. pesan kontrak. Ya, syukurlah nggak ada ikatan. Biar tidak tamu
Tadi belum juga disuruh mundur juga. Kalau Dani, Tapi alhamdulillah mas. Kalau dia kan tidak diputus-putus kontraknya, tapi dia tayang berita. ini nganu kayu tetap tayang. Iya, itu yang paling penting. Disuruh modal logo itu, kau pincar uang. Ini kalau orang kanan juga ya. Itu masih merdeka, pasti merah. Baru tanda tangan kontrak kemarin. Oh masih dipakai kalau di TV Wai. Kalau balik dia apa? Di SP dia. Ya ada. Dia SP produser. Dia yang SP. Ngeri. Kemarin itu kondisi TV sekarang ini susah juga, tidak bisa juga. iya, makanya sekarang teman-teman wartawan televisi harus Punya backup. Harus punya harus kreatif. Ya. Harus kreatif atau punya backup? Ya, Lebih tepat. punya backup itu bagian dari kreatif, toh. Oke. Jadi misalnya dia kreatif itu pertama harus cerdas mencari liputan. Karena TV sekarang bergeser kan isunya kan. Ini bayar jadi narasumber ini. Ya, bicara saja dulu. Nanti itu. Mau pakai envelope Island 2 tuh. Ini catat itu. Apa yang kreatif di liputan karena kalau macam pengalaman saya di TV Merah ini kan, kalau tidak kreatif kita liputan, tetap liputan itu tong sampah. Ya. Toh, apalagi kita meliput tong sampah. Jadi meliput tong sampah ini maksudnya itu jangan liputannya orang sudah liput itu liput juga. Ya, jadi harus kreatif. Itu kreatif yang dimaksud ya. Jadi misalnya ada temanku itu barusan tayang kemarin dia liputan di awal Ramadan soal pemilik warung kopi cantik. Oke. Tayang di TV One. Pemilik warung kopinya yang cantik atau warung kopinya yang cantik? Pemiliknya. Oh, pemiliknya, oke. Nah, makanya di Jawa Barat loh, Pak. siapa juga ini bahasanya? Muhammad Subarka. Muhammad Subarka. Siapa juga? Saya bongkar rahasia anggur di sini ya, Pak. Juga itu Muhammad Subarka itu. Saya bongkar rahasia anggur di sini. Siapa ini tadi? Aku garoi. Siapa juga ini? Juga ini. Jangan sampai. Itu jadi kalau kreatif kewartawannya otomatis dia akan tetap dapat penghasilan dari medianya. Oke. Itu yang dirasakan juga teman-teman di media lain, online juga kan. Karena saya juga kan di TV One kan ada online-nya. Tapi rata-rata kita dulu di sini kontri semua. Ya saya direktur. Iya di media lain. Mediamu sendiri saya tanpa. Kau owner. Kau juga loh. Itu direktur. Direktur. Kita mah. Hai. Remaja mau pakai itu nama serahkan terus miras saja. Direktur di Palu. Tugas pajak ini direkturnya. Ada mengaku direktur sih. Aku lawan. Identitas saja formal. Tapi backup juga penting. Ya pastilah. Jadi ada suatu masa misalnya berita-berita kita itu tidak ditayangkan sama media mainstreamnya kita gitu kan, karena alasan misalnya ada kejadian besar. Iya. Kejadian besar itu kalau diupdate 1 bulan itu kita tidak makan, kita tidak kirim berita. Betul. Harus ada backup. Ya barangkali tukang nener ke, sensor ke, mau jadi tukang paras, backup itu penghasilan tambahan. Kalau saya sih lebih. Tapi kenapa ya kondisi tahun-tahun ini kayaknya begitu ya? Media. Itu karena media bergeser sekarang. Geser. Digitalisasi Karena ada medsos atau media ya, sudah salah satunya. Terutama TV ya, TV itu betul tidak Kapri? TV itu yang paling terdampak terasa Nah sekali. makanya kalau di TV-nya kita, TV-nya tempat saya bekerja itu mengantisipasi supaya tidak ada PHK besar-besaran, dia bikin memodifikasi sistem kerjanya jadi multi platform itu. Teman-teman televisi dia bikinkan kanal websitenya untuk kalau tidak tayang berita di TV, tayang di kanal berita Online gitu ya. Yang kayaknya begitu berita satu, cuman mungkin berita satu keteterannya di masalah operasional gitu kan. Tapi menarik juga dibahas masalah operasional TV-TV besar itu, terutama iklan gitu ya. Ya digitalisasi memang ya mungkin terasa sekali. Soal iklan juga orang lebih banyak garap. Tapi betul kalau mau dilihat dilihat komentarnya Adi ini dari semuanya itu cuma Joe yang stabil. Ini internasional. Bayangkan senakan
serahkan di media sosial. Podcast, Tapi podcast lalu pertama kali dia bilang itu dibayar dolar Pak. Beda. Kau kira? tapi kau yang paksa saya. Pajak Amerika juga ngerti ya. Kalau Google kan sekarang gitu. Monetisasinya kita di Google itu, tapi di kemarin di hold, ditahan. Gara-gara itu pajak luar negeri itu. Yo. Perbaharui. Bukan. Yang Google pernah dipotong memang. Tapi seharusnya biasanya paymentnya sudah dipotong memang. Karena kita tunduk pada kebijakan pajaknya mereka. Di Amerika. Tapi kalau di Google AdSense itu, Google AdSense kan YouTube sama AdSense-nya yang di Google itu kan, dia itu pajaknya ada dua pilihannya. Toh? Ya, mengikuti pajak mereka atau mengikuti pajak kita. Pajak luar negeri Amerika gitu kan. Gitu. Kalau kita ikut salah satunya, ada juga pilihan keduanya lagi. Pilihannya apakah kita setuju ada pemotongan atau tidak gitu kan. Tapi pada umumnya kalau di kantor berita agensi asing, biasanya term and condition-nya pada saat kita mengisi formulir itu memang disuruh pilih. Disuruh pilih. Kita mau tunduk pada peraturan pajak di mana. Karena kalau nggak salah, Amerika Serikat itu ada dengan beberapa negara itu, dia punya peraturan pajak sendiri yang hampir sama. Di luar itu Asia lain. Terlalu jauh kita bicara itu. Kopi dulu, berat. Saya ini podcast malam tapi kasihan saya rasa ini dekat sekali di TV. Oh, LED gitu ya. Ini Dani Jo pura-pura rupiah padahal dolar. Wih, yoi. Mangke dolar. Oh, jelas. Aduh, bisa dapat. Kopi. Ada. Kebiasaan dulu. Dia paling suka Ramadan dulu itu. Kalau ini. Kenal nih kok gelas nih. Waktu saya sama Heri ini. Heri tuh kalau sudah acara Ramadan di Radar TV dulu. Bisa di-cut sudah ini, kasih hentikan saja ini. Podcast ini kayaknya ini sudah mulai akan dia. Ini kan audio. Dia lanjut. Bagaimana dipotong? Halo, putus. Bagaimana turun audionya ini Kak? Jangan dipotong. Maksudnya Putus. dia itu jadi bagus, dia punya puasa kalau di televisi waktu televisi lalu itu imannya kuat sekali. Godaan kiri kanan dia menangis semut. Topik politik. Nah, saya bicara baru dulu soal itu. Karena ini bagian dari kelanjutan yang tadi soal kreativitas itu. Iya, saya sepakat. Jadi kalau bicara kreativitas sebetulnya kita ini sudah orang-orang kreatif, toh. Makanya kemarin itu salah satu yang waktu saya jadi moderatornya Dia Haki ya? Haki yang itu kan Kemenkumham. yang mendorong itu kenapa semua karya-karyanya kita itu didaftarkan ke lembar negara itu untuk copyright dan sebagainya supaya pertama ada penambahan pendapatan untuk negara. Yang kedua pendapatan kita itu memang betul real untuk kita bukan untuk orang lain. Karena menghindari pembajakan toh pembajakan karya, pembajakan apa segala macam itu. Tapi memang sih kalau saya lihat memang pembajakan ini yang kedepannya itu pasti akan jadi ancaman. Iya. Ancaman bagi apa? Ya kita tahu sekarang anak muda itu kebanyakan kan bergerak di industri kreatif ya. Generasi milenial apalagi. Ya cuman dalam artian ya kita harus tahu juga apa yang menjadi hak, apa yang menjadi kewajibannya kita. Nah kita diatur di kita punya undang-undang itu 28 apa 24 Ya. 2014 Makanya kemarin itu 2004 soal pembajakan itu kan yang dibold sama teman-teman yang Dirjen Haki bukan cuma di Dirjen tapi teman-teman di komunitas ya, di komunitas lain pelaku karena mereka tahu bahwa pembajakan yang dilakukan sebelum adanya ini pengetatan copyright dan haki ini dulu itu kalau dihitung-hitung misalnya karyanya orang yang dibajak itu lebih besar pendapatannya dibanding sama nah itu berlaku ternyata bukan cuma di sini karena cerminnya dari luar. Ada satu konten di YouTube. Ada konten di YouTube itu
konten lagu yang disiarkan, yang diupload sama Rasa FM. Ya. Coba ada lagu yang dinyanyikan sama penyanyi Filipina itu, yang viewernya lebih besar daripada penyanyi aslinya, sampai 100 juta penonton. Di take down. Di take down. Di take down. Karena Kan di take down karena komplain penyanyinya, penyanyi aslinya. Kenapa dia lebih besar pendapatannya dari saya yang punya lagu? jadi tidak mendapat royalti. Royaltinya itu yang tidak kena sama dia. Nah, kalau itu masih bicara soal itu. Kenapa kok diam terus? Sampai otakmu. Pada sama begini Pak Asam rasanya. Ya sampai. Makanya saya tanya tanda mati, apa dibahas itu? Haki. Ada bengkok haki apa? Apa hak? Sanimo haki. Haki itu orang yang di pengadilan paling muka pakai dasi merah. Tambahin. Oh, dakit. Hakim. Haki kering, haki basah. Haki. Oh, Mulai. aduh. Mas, tolong Mas, jangan dimulai Mas. Jangan. Ini ada nanti kerjanya Sule. Dan Mas dipanggil Trans 7 nanti kita Mas. Itulah. Ya Allah, kalau lagi bersihin neraka. Itu. Jadi kalau bicaranya soal itu, kita didorong supaya termasuk ini. Saya kemarin akhirnya kabar selebes itu saya daftarkan, ternyata kan cuma 5 menit. Saya daftarkan dari namanya, logonya, domainnya, toh. Saya daftarkan semua itu Haki. Karena ada kemarin kan Apa semua syaratnya itu? Kalau untuk daftar Bukan, juga ya. mau daftar. Apa kita daftar? Katanya saya mau tanya syarat. Apa mau daftar? Ini kan maksudnya supaya ditahu juga Itu apa syaratnya. karena kalau orang lain bikin ini palu, kau tuh bisa komplain. Apa? Kalau hukummu mengkomplain Itu begitu. sifatnya harus tidak. Itu. Lagi jangan direktur siapa? Siapa direktur? Saya kan cuma kemarin Dia bilang kan orang pajak sudah mengaku direktur. Pura-pura hilang, capek dah tuh. Soalnya yang mana? Saya mau komen orang pajak. Oke, saya mau komen. Itu orang pajak gitu. Oh ternyata yang baju hitam itu direktur. Oh Ada yang DP. Pajak-pajak bagaimana? NPWP bagaimana? tidak ada kerjaan. Aman. Aduh. Nah, itu Ahmad Dhani jadi keluar dari WAMI, toh. Dari WAMI itu wahana musisi Indonesia kan. Jadi di situ semua musisi-musisi itu kan dikumpul karyanya. Toh, nanti WAMI misalnya kalau ada karaoke mau minta lagunya untuk diputarkan, WAMI yang mengatur royaltinya. Ahmad Dhani pikir pintar juga sosial Raja botak ini kan. Dia keluar dari WAMI dan dia daftarkan sendiri dia punya copyright. Aduh, padahal lagu Angkat Dalan kalau bakar raukin lagu Nah, gara-gara itu semua lagu Dewa bisa kita nyanyikan di semua ruangan, mau terbuka atau tertutup, disiarkan atau tidak, termasuk YouTube. dalam keadaan sadar atau tidak? Dalam keadaan sadar atau dalam keadaan pusing-pusing. Gitu. Bukan saya, dia berjelas. Saya cuma bertanya. Gak cuma pusing-pusing. Apa hubungannya? Pusing-pusing di mobil. Nih, kau menyanyikan lagu tadi malam. Saya tidak tahu. Pusing saya. Berarti jelas. Dia tanya, iya kak? Orang yang menjadi objek hukum itu adalah Yang dalam keadaan sadar. Dalam keadaan sadar. Sehat. Ini kalau begitu kalau saya sakit apa apa yang terjadi? Tidak bisa dong. Jadi kalau misalnya ini sebetulnya celah hukumnya di situ. Iya. Celah hukumnya, kau bisa menyanyikan lagunya Ahmad Dhani tapi dalam keadaan kau sakit, kau udah merinding. Itu. Pasti apa? Saya dalam keadaan sakit tidak kena anu. Ini sini. Lolos dari jeratan hukum. Ada komennya baru lagi? Ada masih soal pajak tadi. Yang positif. Dihajar terus. Tenang, dia belum ada NPWP, belum wajib pajak. Belum kartu umurnya juga. Berapa 11% ya? Naik jadi 11%. 11 ya? Dari 10 ya? Apa? 30 kayak mau apapun ambil saja. SPT kuning terus. Ngeri saya kalau Apa tiada pendapatan? Apa lagi Subarka itu? Ada anak Sri Mulyani komennya Subarka macam sejadi itu kayak beda kata semacam Ibu Sri Mulyani itu orang
Oh. Berkah, kalau kau teh sibuk kesini Jo. Iya, lebih baik kau tanya di langsung rumah dong. toh. Tadi Pak di rumah. Kalau dia enak makan ketu tapi bukan di rumah dah. Kamu saudara dia. Tapi bikin kan. Baru aku bilang. Siapa juga? Apa yang bikin kan bang? Siapa juga? Coba komentar sama kita bahas kau ini. Komentar terus kawan. Saya undang di sini nanti orangnya. Atau saya video call orangnya ini. Jadi dia penonton setia kesini. Orangnya itu. Sudah terang. Ternyata kau tidak wajib pajak. Kau ada NPWP. Masih nihil. Semua serba naik, pajak, BPJS. Tapi kita tahu yang mana dulu mau dibayar ya. Kayak Abal bilang kayaknya niat orang ini makan terus jangan so niat makan sahur. Orang kacang ente. Jadi kemarin saya pikir-pikir juga kayaknya saya ini mau mendaftar di DPI saya, Dewan Masjid Indonesia. Oh, Iya. Kayaknya kita mengabdi untuk masjid saya. Ada surga tujuannya. Iya. Kenapa tidak kerja di mal? Taruh uang kas lebe itu. Ya. Itu. Karena yang tidak naik pajaknya itu cuma yang di masjid. Iya. Mau pajak naik, mau pendapat BPJS naik, apa segala macam naik. Sumbangan ke masjid tetap tidak berubah, tidak turun. Karena ini investasi akhirat. Ayatnya itu, ya sudah, harus dipakai. Ada ayatnya, cuma HP lagi dipakai. Kalau butuh semua apa yang mau dibikin nanti ini. Oh, kira kan yang kita harapkan ini di pertengahan Ramadan nanti ada hilal kelihatan. Nah, Artinya soal hilal ini kan kalau sudah mulai berbunyi-bunyi belanga di dapur, nah itu apa kode mau bikin kue, so dia kan lebaran. Oh, atau kau ke kamar, tak mau hamur pakaian, beli pakaian baru ini, beli baju baru mah itu apa kode. Jangan kau tenang dulu. Kasih buat buku-buku, mencari. Caranya bagaimana ya? Satu pejabat-pejabat Beli lilin. Beli lilin suruh jaga metua. ya. Tolong. Ya, kita mau sebetulnya mau bikin afiliator juga ini. Siapa tahu ini Palu mau berubah jadi jadi kripto. Ya, kita mau kripto. Jadi ini Palu jadi kita mau afiliator semua. Orang semua untung, kau yang rugi. Tapi bisa jadi aligator sih. boro-boro kripto. Ini perangkonya kasih jelas dulu. Tapi mau ikut nanti ke Kampana? Ini kenapa hari kita ini? Ya, refreshing habis lebaran. Kenapa kan nonton? Jadi kemarin yang tidak pergi, kata mau pergi sendiri, jadi cuma dia dan Sarif, orang tiga Sarif. Terus satu grup terus. Kira grup ya 3 orang. Oh ya, apa ketawakan kamu? Kenapa? Ketawakan ya? Kenapa kasus Ampana ini? Kenapa Ampana? Ada apa? Raja udah pergi. Ada urusan lagi. Tapi ini kalau saya cerita ini tersinggung pengantin baru. Gara-gara dia seperti Kenapa ngosip? Mentang-mentang Jadi koma. itu nomor 1 sebenarnya Dosti. Oke. Ya cancel. Saya Oke. confirm. Tidak pergi, cuma langsung kick. Nggak usah, tidak pergi sudah nggak usah. Jadi ceritanya. Jadi mungkin ada foto. Ceritanya itu saya sudah oke. Bukan. Nggak mau pergi. Siap. Saya pergi. Saya sudah siapkan peralatan untuk bikin vlog. Vlog. Saya sudah cas, GoPro, kamera, segala macam. Ini apa? Liburan ya? Liburan. Oke, oke. Kerja sambil Kerja Hari sambil kedua, liburan ya. setelah saya oke itu, muncul saya punya host. Bro, hari Minggu ada podcast dengan Bos Sodaya. atur nafas supaya ketawa. Saya bilang, saya sudah janjian ke Kampana. Tidak bisa bro. Aduh. Nah sudah, saya pikir dulu. Saya belum oke kan toh? Iya. Nanti dilihat saya bilang. Malam besok mau pergi orang. Saya sudah semedi. Saya tinggalkan Raja ini. Pusing nanti dia podcast dengan siapa? Saya operatornya. Atau saya tidak pergi, jadi dua pilihannya. Pas saya tinggal Raja ini ya paling 1 tahun tidak ngomong saya. Nah,
Sudah, malah itu saya kasih tahu sama Pipin di grup. Saya bilang, sorry lah, saya tidak jadi pergi. Saya ada podcast besok dengan baru Baskro saya tak, kenapa sudah merah? Langsung di kick. Cepat sekali. Foto sama Kimakir aja gara-gara kau ini. Gara-gara itu semua fotonya orang saya tidak komen. Sakit hati saya. Jadi batal ke BPG. Tidak tinggi dong. Jadi siapa yang pergi? Lalu jiwa pertemanan. Kau kenapa nggak pergi dan? Kalau dia lain ceritanya. Dia curhat sama saya. Abi, kau yang dipikir itu satu media satu. Tidak. Semua wartawan tidak atas nama media itu. Kenapa kalau tidak ajak saya? Kalau tidak dianggap. Nanti langsung dia itu. Dia bilang misalnya kalau tidak ajak saya, bilang Dani saya bilang dari kau oke sudah ditanya nomor rekening. Kau tahu dia langsung pikir itu dalam hatinya memang ngajak malu ini. Makan sendiri dia itu. Sampai dianggap susah itu dari sudut pandang orang yang tidak pergi. Nah sekarang bagaimana sudut pandangnya orang yang pergi? Coba ceritakan dulu orang yang tidak pergi ini. Apa keindahannya mau diceritakan? Iya, diceritakan saja. Kan dia sudah bisa lihat, kita ceritakan saja. Ya kalau saya sebetulnya karena putra daerah ya. Itu tanpa saya sudah pergi. Iya, putra daerah. Cuman suasananya kalau pergi sendiri rame-rame beda. Jadi suasananya itu yang mahal. Waktu itu kenapa kita pergi? Dia bilang tidak kasih tahu. Tahu-tahu kamu orang kata OTW. Kemana orang itu? Kan dia tidak tahu. Tapi Dan, saya kasih tahu. Ini jujur. Jangan dulu kau mati kalau kau tidak lihat itu. Bagusnya Ampana itu. Ampana sama Pulau Togean. Jangan dulu kau mati. Betul sampai di sana kalau sama mati. Habis dari sana. Dan jangan kau mengaku orang Sulawesi Tengah kalau kau belum lihat di sana itu. Banyak begitu. Iya. Orang rame-rame itu. Udah kemana tapi belum lihat sana. Sendiri. Udah kemana tapi bagian terakhir. Apa kita terus? Baru yang jeleknya itu kalau turun 3 pergi, startnya tidak seperti orang dari Ampana ke Ampana langsung ke Buka-Buka kan? Kita ini dari Palu ke Parigi-Saboli. Boleh melintas ke Una-Una. 5 jam itu kan. Kenapa turun 3 mau ke Haga? Cuma turun 3. Bicara di grup cuma turun 3 juga. Satu grup WA apa ya? Trip to Una-Una. Tapi sih 3 orang. Mungkin ceritanya sampai Dani tidak diajak. So, hamba Allah ini bilang, Dani nggak usah diajak karena ada di Palu, saja yang di Palu dia bilang. Ini kan yang hamba Allah ini. Oke, jadi sudah tidak pernah kita kontak Om Dani. Dia ada trip khusus nanti. Sudah diklarifikasi dan Sudah di trip khusus nanti dia. Jadi jangan dulu kau mati kalau dia mau dibawa ke Wera. Wera mau. Lihat sepeda dan sampai itu dan. Itu digantikan, di trip itu digantikan dia. Dia akan dibawa khusus. Bendungan misterius itu. Silakan mandi di bendungan misterius. Miaju. Bagus juga. Setiap hari kita mau ke bawah di gunung ini setan. Jadi diceritakan saja dah. Nanti diceritakan saja. Kan bisa. Sebelum teman-teman berangkat, sebelum semua rekeningnya. Bahkan ada yang subuh jadi rekening terjadi tinggi. Yo. Saya merencana begitu. Besok pagi saya mau pergi sana baru bakal tahu. Cuma saya kan tidak tega, saya arahnya kan lillahi ta'ala. Ikhlas. Dia sebenarnya bukan soal keindahannya sana, cuma persoalan bunyi rekening. Ada orang liburan dibayar. Baru makan ada teman. Pas dia lihat di komen di Facebook. Dia tanya, orang itu apa ke sana? Dan susah bilang namanya orangnya toh. Dia bilang liburan. Ih, siapa yang tanggung? Ada yang bajak lah. Terus dia bilang saja itu dulu awalnya. Orang itu dari Pak Oke sudah tanya nomor rekening. Pas baru mau starter mobil mau berangkat Sudah bunyi rekening. Nindong masuk sudah rekening. Berapa saya bilang ya sudahlah jumlahnya di atas UMR. Ya UMR Palu. Oke. Saya bilang begitu. Itu baru pergi. Karena dikasih kita itu untuk titip untuk orang di rumah. Begitu ya? Ya.
Pulangnya, menangis dengan saya. Masa ingat itu. Dan saya menangis, menyesal. Baru bayangkan selama kamu pikir orang dia dengan minta rokok, jangan kamu hidup ini, orang di sana happy. Nah, next trip, pernah? Sudah siapa next trip? Yang kemarin belum berangkat trip pertama, itu nanti dibawa trip kedua. Enggak berapa? 3 orang. 3 orang. Pulang dengan motoris aja. 3 orang, satu kapal besar. Apa? Mail. Kalau yang lain dibekali, kalau kamu juga mau dibekali. Ada cerita lucu loh waktu kita nyebrang bagaimana? Ada lampu, terus Hantu laut dah juga sama apa? Putra. Hantu laut itu. Saya bilang, wah yang Sedisnya. Putra dikerjain. Mail itu. Tapi keren lah itu. Keren. Ini dekat dari empananya. Maksudnya kalau saya dan terpikir kenapa tidak ada pengusaha lokal yang mau mengelola itu? Ada sih, tapi maksudnya saya tuh bingung kenapa justru harus orang-orang luar yang no problem sih, no problem. Kalau saya itu pengalaman di wilayah itu, sebetulnya bukan soal pengusaha lokalnya ada atau tidak ada, banyak sebetulnya yang bisa mengelola itu. Cuman cara berpikir mereka soal pariwisata yang sangat berbeda dengan ini menarik ini soal cara berpikir. itu karena dari zaman 2004 waktu saya masih di Raja Sultan itu saya sudah menulis soal itu. Kenapa misalnya Wakatobi itu yang lebih bagus terumbu karangnya dibanding lebih bagus Togian terumbu karangnya dibanding Wakatobi, tapi dia dia punya promosi bagus, lebih dikenal secara nasional, dukungan pendanaannya bagus dari pemerintah pusat, APBD-nya juga bertambah, PAD-nya dari sektor pariwisata. Nah, kembali lagi ke situ, cara berpikir mereka soal pariwisata yang bisa dimaknai berbeda. Ya, pariwisata tidak menjadi, sebenarnya justru kalau saya melihat Tojo Una-Una itu, kalau kita lebih berfokus kepada sektor pariwisata, itu memang nyata putaran ekonominya, putaran uangnya itu jelas, dan bahkan ya bisa dikatakan dolar dalam tanda kutip berputar di situ. Nah, itu yang kita sebenarnya harus, ya semua, bukan hanya soal pemerintah, kita juga yang kelola misalnya orang luar kan, yang di Pulau Tanjung Keramat itu sebelumnya kan Mr. Luka tuh, itu saya ke sana 2 malam di sana, sangat bagus. Dan sekarang saya dengar sudah bukan Mr. Luka yang mengelola di sana. Dia 2015 sudah pergi. Sangat Bukan, 2015 itu habis 2015 terakhir. Iya. Ya, dia keluar kan. Kemudian dia mau perpanjang, cuman ternyata Tentang di samping lokasinya lokasinya dibangun TPI, tempat pelelangan ikan. ya Sementara ekosistem Masuk direct. laut di situ itu dia jaga. Dulu saya ingat itu mau masuk ke situ saja kita harus dikawal dulu, dijemput. Saya terakhir ke situ itu sama-sama dengan perahu saja kan Iya, memancing tidak main nggak boleh dekat aja. padahal itu Yang adalah ada kasih makan ikan loh, ikan apa namanya, Napoleon juga. Padahal itu kan statusnya taman nasional ya. Dan kemudian sekarang kan cagar biosfer. Kita punya 2 cagar biosfer di Sulawesi Tengah, Lorelindo dan Taman Nasional Kepulauan Togian. Ya ibaratnya anugerah bagi kita 2. Kita mau berbicara hutan ada, berbicara bawah laut ada. Nah, itu yang sebenarnya kan potensi-potensi. Memang betul di zaman pandemi orang tidak bisa berwisata. Itulah ujian sabar. makanya kemarin itu saya bicara dengan teman-teman pengelola pariwisata di Tauna, yang saya bilang sama mereka mesti ada kerjasama dengan stakeholder, dengan pihak lain. Ya. Misalnya dia kerjasama dengan pihak pariwisata regional, toh bagaimana menghubungkan antara titik transportasi dari Makassar misalnya, tripnya Makassar Toraja, atau misalnya langsung Toraja ke Ampana,
tidak melalui Palu atau melalui Palu, tidak lagi melalui daerah lain. Nah, jadi Jalurnya harus diperbaiki. Jadi kemarin itu pas Kap disinggung soal itu, kemarin kan saya sempat diskusi dengan Kadis Pariwisata Provinsi. Jadi memang menarik, ada satu hal yang menarik, bahwasannya jalur emas pariwisata itu yang akan mungkin garis besarnya mereka akan kembangkan di situ. Karena memang ya menurut saya pribadi saya sepakat sih, karena memang bagaimana kita mau membangun destinasi lain kalau yang besar aja kita tidak fokus. Karena memang yang nyata ini kan jalurnya yang seperti yang Kap dibilang, jalur Toraja, Tentena Poso ya, Tentena Poso, kemudian Ampan atau Jonana, Kepulauan Togean, kemudian ke Gorontalo atau ke Bunaken. Nah itu jalur kan memang yang jalur sudah apa ini sudah memang ada dari dulu, memang sudah jalur emas. Itu tripnya kan? Iya. Nah, kemarin juga saya bicara dengan waktu tahun baru kan ke Gampana. Saya bilang sama teman-teman yang pengelola pariwisata di sana, yang selain trip yang perlu diperbaharui itu adalah destinasi. Ya. Destinasi di Ampara itu kan yang kurang hotel. Setelah misalnya kan yang tidak ada misalnya paket pariwisata yang include di dalamnya itu hotel dengan paket-paketnya. Ya. Nginap di sini sebelum ke Togian itu ngapain dulu dia di Ampana? Itu tidak ada di sana, konvensional semua. Iya. Oleh saya itu juga mungkin Kan teman-teman yang Ampana kan rasa itu. dana yang digelontorkan untuk kampanye wisatanya sangat kurang kita. Sangat jauh sekali bedanya dengan Wakatobi, terus Raja Ampat. Transport, saya juga melihat persoalan utama di sana adalah transportasi sih. Karena begini perhitungannya, memang betul orang datang itu enjoy, tapi pulang jadi masalah lagi. Karena banyak memang agent travel mengeluhkan soal itu. Mereka tidak bisa bayangkan kalau seandainya kita berbicara ada pesawat terbang yang langsung direct, mungkin nggak usahlah direct, maksudnya connect dengan penerbangan di port-port yang besar. Itu mungkin mereka bisa memilih itu menjadi destinasi. Tapi kan sekarang kenyataannya saya nggak tahu ya, kayaknya memang sudah tidak ada pesawat mendarat di Bandara Tanjung Api. Nah itu persoalan, karena mereka butuh spare waktu yang banyak. Kemarin ada Susi di sini. Ya Susi, tapi katanya sudah tidak ini lagi. Nah, cuman begini, ada persoalan juga. Kalau pesawat kecil ya, pesawat kecil masuk di situ, itu persoalannya kan di sana itu termasuk salah satu wisata minat khusus. Minat khususnya adalah banyak yang datang itu adalah divers, penyelam. Nah peralatan selam itu lumayan berat, lumayan juga memakan bagasi itu. Nah kalau pesawat kecil itu ya kan kita harus dibatasi juga soal itu. Nah makanya persoalan utamanya sebenarnya adalah connecting penerbangan ini. Nah kalau memang kita mau serius membangun itu ya termasuk ya kita bicara soal pariwisata tidak bisa hanya soal pariwisatanya, tapi fasilitas pendukungnya itu penting. Kalau saya sebetulnya lingkar pesisirnya itu yang harus diperkuat. Sampai dari 2000 dari tahun 2000 orang kenal Teluk Tomini itu hanya Gorontalo. Ya. Yang saya maksudkan itu lingkar pesisirnya itu Parigi Mautong kan berada di Teluk Tomini, Poso, Tujuan Luna sampai ke Banggai. Nah harusnya ada kekuatan sendiri itu para pengelola pesisir Teluk Tomini itu mengelola teluknya. Betul. Nah kan garis besarnya di situ, kemudian diperkecil ke urusan Togiannya. Nah itu makanya kan bilang pariwisatanya harus dikerjakan bersama. Dikeroyok. Ada transportasi, bagaimana kita jawab soal transportasi udara, transportasi lautnya, kemudian bagaimana soal imigrasi. Nah imigrasi kan kebanyakan turis itu harus ke kota tetangga atau provinsi tetangga untuk mengurusi itu. Nah seharusnya padahal mereka live in, tinggal lebih lama di Kepulauan Togea. Nah kemudian faktor keamanan ini tergantung lagi semua, termasuk ya kita tahu ini taman nasional.
Tapi bagaimana Taman Nasional masih banyak kegiatan-kegiatan illegal fishing. Nah ini yang berhak menindak. Apa istilahnya illegal fishing itu? Illegal fishing, abuse sama bob. Nah itu kan tidak mungkin dikerjakan oleh tentunya pihak keamanan. Bagusnya produser ini. Produser, share. Nasir. Prot. Ini pembahasannya bagus ini. Dari Besok cari narsumnya. Ya. Yang duduk di sini dan bisa memberikan penguatan soal yang kita bahas. Itu yang pertama. Yang kedua, yang juga bisa mengadakan pengkopian dan pengkue-kuean. Gitu. Ahmad Moti. Nah, Wih, matre. Ahmad Moti ini ceritanya dia ini dulu ini terdampar sama dengan kelapa. Didapat sama orang dari Pantai Barat Di Desa Oti. di Desa Oti. Di orang kira dia ini kelapa tua, kelapa kering. Nanti ada kelapa kering hanyut. Pas di dekat, orang ini nak. Terlalu lama di laut ini, jadi begini warnanya nih. Pasti saya namanya Ahmad. Ya, Cuma pasti temukan karena dapat di Desa Oti. sama M depan. Ahmad Moti. Moti itu manusia Oti. Hah? Mas, kalau nggak ada kerja ke sini, Mas. Sini coba Tre. Oh dia di kampung sana, dia apa di desa Marana. Calon pengusaha. Kami Matre juga kan kita support. Cita-citanya itu, kalau dia jadi politisi, dia bilang lah loh. Oh iya. Marana itu kan dia bikin jadi tidak merana. Tapi saya lihat juga manifestasi berpikirnya juga soal pariwisata beliau itu. Iya. Nah, dia ambil di wilayah pantai di Iya. spot. Tapi memang pariwisata jadi itu satu-satunya yang bagi saya mungkin kebutuhan orang ya, sudah bukan gaya hidup lagi, sudah jadi akan kebutuhan. Nah kemarin saya. keluhannya teman-teman pariwisata, ini masih pariwisata. Mereka kan butuh advice dari pemerintah provinsi, ya. Sehingga mereka butuh ada campur tangan, bukanlah campur tangan istilah mereka, tapi ada Pedulian gitu ya. kepedulian atau tindakan dari pemerintah provinsi supaya ikut. Nah, salah satu caranya tadi itu menyatukan para pengelola pesisir Telkom ini itu kan. Intervensi dari pemerintah. Intervensi namanya. Itu tadi yang saya maksud. Ya, kita tidak butuh intervensi. Ya. Oke. Kita ada yang Kreativitas dari pelaku pariwisata. Apa yang kita tapi butuh? paradigma kita cuma butuh Kesamaan paradigma persepsi. pemerintah itu sama dengan kita. Ya, Kan kesamaan kita- persepsi. Tapi maksudnya kan seperti ini loh. Sama dengan kita podcast ini, kita asik dengan dunianya kita sendiri gitu. Sementara kita tidak memperhatikan apa keinginannya penonton. Kebutuhan yang mereka itu apa? Nah, di tempat-tempat wisata nih, ya bukan cuma di Togian, hampir seluruh lah. Akhirnya pemerintah menerapkan standarisasinya sendiri, merancang wilayah satu tempat yang sudah misalnya indah secara natural, itu mereka desain ulang sesuai dengan seleranya gitu. Iya, tiba-tiba ada pot dari semen ya tuh. Ada floor. Iya. Alami saja. Oke, saya pernah begini. Saya pernah berbincang dengan saya pernah berbincang dengan satu orang Prancis yang datang di Togian. Jadi dia bilang, Dia paving semua jalan itu, iya. Pak. Jadi dia bilang, kalian apa maksud membangun tembok-tembok begini di sini? Kalau cuma mau lihat tembok, saya di negaraku lebih bagus. I don't like, dia bilang, saya tidak suka. Jadi saya bilang, kenapa kamu tidak suka? Ini salah satu kerja kami lah. Kerja kami, ya dibilang kalian sudah dianugerahkan tempat yang bagus. Ngapain kalian rubah-rubah lagi? Apa ini modifikasi? Apa ini modifikasi pakai tembok? Ya ternyata memang selera wisatawan datang ke Tapi negaranya kita bukan mau lihat apa yang ada di negaranya Itu mereka. kebiasaan kita di Indonesia. Yamaha itu sudah bikin motor bagus-bagus sampai di Indonesia Pak, dimodifikasi jadi roda 3, dibikin gandengan di belakang, segala macam. Datang orang pabrikan,
Ini kalau dilihat sama Rosi menangis Rosi. Ini motor ini sudah dibikinkan ISO-nya. Kamu modifikasi jadi begini. Ya itulah mindset kita. Ya, sebetulnya kita ini bukan cara berpikir kita yang Aduh, tahu terlalu nggak mundur. mindset? Bukan mindset kita yang mundur. Mindset itu. Mindset apa? Mindset. Mindset apa? Bahasa gini kan. Tanya. Ya bagaimana mengelola pariwisata? Begini, kau punya potensi alam soal, taruhlah contoh ya gunung. Bagaimana mau disamakan dengan daerah, iya, Phuket Thailand kan nggak mungkin. Karena segmentasinya beda. Nah itu juga kemudian kedua ya soal kita pergi belajar, ya belajar ke tempat yang topografinya, geografinya hampir sama dengan kita. Jangan pergi belajar di topografi dengan geografinya yang beda, gitu. Yang kita belajar pariwisata ke Tibet. Sementara kita mau benahi maritim. Iya, maritim. Kita belajar tuh. Nah, paham tidak ya produser ini? Lari dia tuh sampai tadi. Paham tadi. Tapi memang mengelola pariwisata ini memang gampang-gampang susah. Nah, ini ada komentarnya Pak Ali. Asik ngobrol. Nah, karena memang ini menyangkut mereka juga. Ya pasti. Amazing. Ini amazing. Jadi, Mari Pali. kalau pariwisata hidup, yang hidup itu adalah sektor-sektor yang di sampingnya. Ya benar. Perhotelan, UKM. Pali ini teman gue nih, teman gue banget. Gitu. Skut, ojek kan. Otomatis masyarakat. Pali, tukar dencip boleh. Tukar denci Pali. Ya otomatis masyarakat pasti ada. Bisa berenang kalau bulan puasa. Bisa. Bisa tapi pakai lakban mulut. Itu mulut. Kalau masuk ke mulut itu bonus. Gitu. Nah, kalau sudahlah pariwisata ternyata di situ ininya, di situ minusnya. Kalau kita lihat hal lain selain pariwisata, kita lihat kayak teman kita awal kan misalnya, ya ternyata itu getol memoles hasil-hasil bumi dari desa-desa. Ikraf, ekonomi kreatif. Ya, ekonomi itu suara telepon. Halo, saya. Indra memang itu. No, apa dah? Aduh, ini si Abal Ikraf. Tapi bagus itu. Jadi mau cepat. Bagus, saya suka konsepnya Abal. Oke. Menggerakkan masyarakat Lagi desa. podcast. Dia bagus pendekatannya ini. Ya. Kearifan lokal. Kearifan lokal. Dan memang kita rasa kita Bikin lah. butuh. Nah, saya bikin sekarang ya. Bahwasannya kan produk-produk desa ini salah satu produk yang memang betul di samping menjadi sektor unggulan ekonomi, minimal mereka bisa menghidupkan keluarga dulu. Pertahanan pangan keluarga itu. Tuh. Jadi yang dilakukan sama Abel dan teman-teman di Walasi itu adalah membangun benteng pertahanan itu di garda Iya, depan. garda depan. Dan memang itu garda paling depan. Karena kan masyarakat di pesisir itu di pedalaman itu bukan garda belakang, bukan garda paling belakang. Mana mereka bisa berenang bulan puasa? Bali bilang 1 jam bicara ini. Mampu tidak produser bayar kita orangnya. Ada pisang bos. Kita. Kata kalau mau ditutup dan so kumpul kopi terus. Jadi dia punya mana ini makan berat. Tinggal terkontok kita ini. Kembung Pak. Tapi mungkin besok malam Pak Produser bisa kita undang siapa yang mau Ini malam kan. yang mau bicara soal apa. Tapi yang faedah lah. Jangan lagi urusan apa? Bantu kau bilang dia tidak faedah. Ini bintang tamu kita malam ini. Jangan faedahnya. Jangan urusan yang apa ini? Yang keluar grup, Ya. tidak keluar grup. Ah. Iya. Jangan sesama buaya, sama wartawan. Jangan. Saya mau sekali kalau ada orang yang mau bahas soal ya banyak dinamika, asal jangan bahas soal ekonomi, ada pusing juga. Tapi kalau saya lihat pilotnya teman-teman narasumber yang podcast Palu itu, mereka ini
Setelah ini kan edisi perdana, edisi coba-coba. Oh. Kita lihat setelah ini 1, 2, 3, 4 edisi ke depan itu bisa jadi yang mereka datang orang kompeten. Ya pasti. Nah, cuman saran ini saran. Jangan lagi pisang terus. Diganti yang sedikit Apa kali yang, berat. yang gorengan begitu apa? Jalan kote ya. Tergantung nafsunya ya kan. Saya merasa aneh Sekipuru. Karena nafsunya cuma Ini gorengan tergantung minyak goreng lagi. Makanya kenapa harus gorengan yang dipakai? Karena dari survei saya selama 2 hari, semua takjil gorengan itu berada di posisi paling buncit. Paling buncit ya. Yang Peminatnya kurang, karena peminatnya kurang. mahal harganya. Oh, tapi serius, Serius itu. iya, harga gorengan. harganya cuma Jalan maksudnya kote. semakin sedikit, semakin kecil. Dengar ya, Semakin Jalan kecil. kote 8.003. 8.003. Oke. tahu isi itu tinggal kayak ATM. Kira-kira Tidak ada isinya itu. kalau cuma hanya beli Kayak kelambu. hanya beli Jalan kote 8.000 cuma dapat 3. Toh uang 10.000 itu semua bisa beli takjil yang lain toh. 10.000 bisa dapat 2. Jadi kalau dulu pisang goreng tuh, sekarang kalau di pasaran ada pisang rebus. Tapi setengah masa semua. Tapi memang ini persoalan Jalan kote Pak. So memang dia yang paling makan minyak. Iya. Masalahnya tidak bisa. Beda kalau kita goreng telur Pak. Anunya sedikit, minyaknya sedikit, bisa masak dia. Tapi kalau Jalan kote harus tenggelam tenggelam adonan. Nah, Coba tanya mahasiswa sana kasihannya. hampir semua ya. Di belakang. Hampir semua takjilan yang kukus-kukus itu yang laku. Oh, yang Takjilan kukus. Jadi ya, Ya. ingatkan malam itu. Kus-kus. Kus-kus. Punya kus-kus. Yang mau aku pantun ya. Putus. Alah. Berarti memang betul statementnya salah satu tokoh politiknya kita. Saya baru bilang tadi. Iya, salah satu tokoh politiknya kita betul memang rebus-rebus lebih bagus. Kita rebus juga deh. Dia tidak tahu ini simbol ini adalah Jalan kote. Bisa kita terus bahas. Iya. Masih suasana puasa bapak ini. Ini persoalannya Jalan kote. Aduh, ini bisa menjadi persoalan kalau tidak ada di hidangan di pembuka puasa. Beruntungnya pisang hijau itu tidak digoreng. Ya. Beruntung kita, masih beruntung. Seandainya pisang goreng itu butuh minyak juga, hancur juga kita. Belum tentu bos. Oh ya? Itu pisang hijau, tepung bungkusannya itu digoreng. Oh ya? Masa digoreng? Itu dadar. digoreng deh? Itu dadar itu. Tidak. Dadar dikukus dia. Saya pakai anu. Juga nih Emang kukus. Pakai anu. Iya, apa? dikasih panas. Teflon apa sih? Ini kita baku bantai ketahuan semua. Bukannya dia tadi dadar itu. Iyo tempatnya kayak tempatnya orang Badan. Gitu Pak. Di sana sudah gemas, sampai merah mukanya. Udah mana pisang hijau digoreng? Masa wakili, kau masa wakili. Susah kalau kita cuma makan. Nah itu beruntungnya pisang hijau tidak digoreng, jadi masih oke lah, kondusif. Saya tahu dadar bulung apa segala macam. Ke pasar putih terus. Curhat mas. Curhat mas, curhat. Coba pantau komennya, jangan sampai main itu ada komen. Apa? Di HP apa namanya? Kita lihat tiap hari di masjid ini. Buka puasa. Cari gratis Pak. Waduh. Buka puasa di masjid terus. Pasti mau lebih banyak orson. Kerja aku dulu itu. Naik asam lambung, asam. Tahun-tahun berapa itu kan? Rajin betul saya kalau buka puasa ke masjid itu. 1 bulan penuh. Ternyata waktu itu bukan karena ibadahnya imannya bertambah, dompetnya menipis. Untuk beli takjil sudah bisa Pak. Buka puasa, Pak bungkus sampai bahkan orang masjid bilang Pak, kalau ada yang terlebih bisa bagikan dengan bapak yang di sebelah. Ditunjuk saya Pak. Tiap hari Pak bungkus dilihat. Aduh. Karena takjil yang dimakan mau buka puasa Pak dimakan juga sahur. Satu kali rapel. Rapel. Kau bayangkan makan nasi pakai kue apa namanya itu yang ada until Dadar yang digoreng itu. itu ya yang ada uncinya tuh Apa? Udah dulu. Goreng juga itu. Digoreng juga. Oke, jadi survei membuktikan selama berapa ya? 3 hari ya? 3 hari lebaran ternyata gorengan itu. Iya. Ini fakta loh. ya dia Fakta menarik ini.
Karena saya 2 hari ini teman-teman itu belian. Selalu tersisa yang gorengan. Jangan-jangan pengaruh sudah dingin. Dulu kalau saya makan, Mana? kalau belum makan tahu isi tuh, makan sate itu, penuh mulut. Penuh. Sekarang makan setuat masih bisa ketawa. Aku masih enggak. Itu temanku itu. Saking kecilnya sudah itu tahu isi itu. Dulu itu Masuk di mulut masih bisa kita ketawa. tapi ada temanku itu sudah melintang jalan kote Pak, masih ketawa dia di mulutnya. Saking lebarnya mulutnya. Gibah. Bayangkan dia bukan makan begini, pada Melintang Pak. Nah, masih ketawa dia. Dia lapis biapung lagi. Astaga. Tebal sekali mulutnya Pak. Tapi tunggu. BTW ini beberapa hari ini ada yang viral itu yang soal Flyover. Iya, flyover itu. Ya tapi terlepas dari apapun itu ya, ini sebenarnya situasi yang memprihatinkan sih. Sangat di ini. Ini kata gara-gara media sosial. Ya. Tuh. Semua yang dilihat di media sosial dia bikin di sana. Oh ya? Bikin daerah lain bisa, kenapa sih itu bisa? Yang pertama, yang kedua bisa jadi juga dia baru rasa kasihan punya flyover. Wah, anak itu. Yang ketiga, Memangnya apa di flyover itu kenapa? yang ketiga, kalau kau lihat dari videonya dia persekusi anak-anak bonceng 3 itu, sampai dia dilepas dari polsek, jilbabnya sama, coklat terus. Maksudnya Artinya, ya. Sudah serius didengar ini? Tuh. Jilbab coklat Sudah 5 hari jilbab coklat terus dia pakai, kasihan juga Raja hari ini. kayaknya butuh ayang. Itu makanya dia butuh besti. Butuh besti, ada bestinya itu. Saya pulangnya. Wah, keringetan.